Rani Mulia dengan NIM 207190053, Prodi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya berasal dari lokal 6B Biologi, di mana kali ini saya akan memenuhi tugas uji akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Devi Novalian MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan perkembangan buah dan biji. Pada tumbuhan, tersusun dari beberapa bagian-bagian paling bawah, yaitu akar, lalu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi, struktur, dan perkembangan buah dan biji. Sebelumnya, teman-teman harus tahu nih, buah di sini merupakan struktur reproduksi tambahan pada tumbuhan. Sedangkan biji di sini berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Secara normal, perkembangan buah dan biji itu terjadi setelah pembuahan. Di sini ada kondisi sebelum fertilisasi. Kemudian, setelah terjadi fertilisasi, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Dan ini adalah tahap perkembangan biji, di mana nanti di bagian lapisan paling luar atau lapisan integumen akan berkembang menjadi kulit biji. Kemudian, sel telur yang berhasil dibuahi oleh sperma itu akan berkembang menjadi embrio. Inti kandungan lembaga sekunder yang dibuahi oleh sperma akan berkembang menjadi endosperm. Kemudian juga akan terjadi pertumbuhan ovarium yang akan mengalami penebalan dan semakin besar. Jadi, apabila si bakal buah ini nanti berkembang menjadi buah, maka dinding ovarium akan menjadi perikardium. Nah, di sini bisa dilihat dari bagian ovarium, yaitu bagian dinding ovariumnya yang tebal, dan apabila dinding sel ovarium ini sudah mengalami perkembangan, dia akan berubah menjadi perikardium atau istilahnya kulit buah. Perikardium itu akan terdiferensiasi menjadi 3 bagian yang secara morfologis akan berbeda, yaitu bagian yang pertama, bagian terluar atau eksokardium, eksokarp, kemudian sebelah dalam dari eksokarp itu ada mesokardium, ini adalah lapisan tengah, dan lapisan terdalam itu ada endokardium atau endokarp. Nah, di sebelah kanan ini adalah susunan anatomi atau sel-sel dari masing-masing bagian perikardium. Nah, ini eksokardium, bagian paling luar terdiri dari epidermis dan hipodermis. Keduanya memiliki dinding sel yang tebal. Kemudian, di bagian tengah ada mesokardium dengan sel-sel yang parenkimatis, dan di sini ada endokardium. Di sini merupakan lapisan terdalam dari perikardium dan terdiri dari selapis epidermis, kadang terdiri atas beberapa sel parenkim. Kemudian, ovulum ini akan berkembang menjadi biji, di mana nanti di dalam biji tersebut terdapat embrio yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru ketika biji berkecambah. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa melihat perkembangan dari bakal biji untuk menjadi biji, di mana di sebelah kiri bakal biji, sementara yang sebelah kanan itu adalah hasil perkembangan dari bakal biji. Nah, di dalam bakal biji kita bisa melihat ada beberapa di antaranya, yaitu ada integumen yang nantinya akan berkembang menjadi kulit biji. Kemudian ada zigot yang nantinya akan berkembang menjadi embrio, dan ada hasil pembuahan sperma, dan inti kandungan sekunder yang nantinya akan berkembang menjadi endosperm. Dan ini adalah gambaran dari biji yang sudah matang, di mana embrio sudah berkembang dan mulai melengkung. Di sini kita bisa melihat embrio sudah memiliki beberapa bagian, di antaranya adalah calon ujung akar, calon ujung batang atau plumula, lalu ada endosperm sebagai cadangan makanan untuk embrio,
Dan di sini dia memiliki kotiledon atau yang akan menjadi daun pertama saat biji berkecambah. Lalu di sebelah kanan ini adalah biji matang yang bisa kita jumpai pada tanaman monokotil. Untuk sebelah kiri ini adalah dikotil, dilihat dari kotiledonnya. Dikotil memiliki 2 kotiledon, sedangkan monokotil memiliki 1 kotiledon. Kemudian monokotil memiliki kulit buah dan kulit biji yang melekat. Kemudian di sini ada embrio yang sudah memiliki calon, ujung akar, dan batang. Nah, selanjutnya kita memasuki proses perkecambahan. Yang pertama adalah imbibisi. Imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Air masuk ke dalam biji yang namanya embrio. Embrio yang menerima air tersebut akan memberikan respon. Kemudian, responnya akan membentuk yang namanya hormon giberalin. Kemudian, hormon giberalin ini akan menuju yang namanya aleuron. Kemudian, akan memberikan respon dan akan membentuk yang namanya enzim amilase. Enzim amilase ini akan bekerja menghancurkan amilum atau karbohidrat yang menghasilkan yang namanya monomer-monomer. Salah satunya adalah glukosa. Nah, glukosa inilah yang nantinya akan memunculkan suatu yang namanya kecambah. Jadi, proses perkecambahan ini diawali oleh imbibisi, kemudian munculnya hormon giberalin, selanjutnya enzim amilase, dan terakhir tumbuhnya kecambah.